Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Imam dan Bu Julia, serta kepada kawan-kawanku semua yang saya banggakan, terima kasih telah mengizinkan saya untuk berpidato di sini, menyampaikan hal yang akan membuat kita tergerak bersama-sama. Tak lupa juga kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal yang terlihat kecil dan sepele, namun membawa dampak yang begitu besar. Perkenalkan, saya Nabilah Syakira dari kelas 9C. Sudah kurang lebih 9 tahun saya menempuh pendidikan, masalah ini selalu muncul dalam buku pelajaran dan masih dipelajari hingga saat ini. Tetapi penerapannya belum maksimal, bahkan beberapa orang seakan-akan buta akan hal ini. Ya, intoleransi. Sebuah paham yang mengabaikan rasa empati kepada mereka yang merupakan golongan berbeda. Saya selalu mengamati lingkungan di sekitar saya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Orang-orang di dalamnya belum mengerti, mungkin lebih tepatnya mengamalkan tentang apa itu toleransi. Dimulai dari hal yang kecil, misalnya anak-anak atau remaja yang terlihat mengolok-olok ras masing-masing, agama masing-masing, atau bahkan pendapat masing-masing. Semua manusia tahu itu hanya sekedar senda gurau. Tetapi jika hal ini dibiarkan, ini akan terbawa hingga mereka dewasa dan ketika mereka hidup di kehidupan bermasyarakat. Intoleransi ini paling umum saya temukan berada di media sosial. Kira-kira fasenya seperti ini. Orang-orang dari kaum agama mayoritas seringkali meracau di postingan yang jelas-jelas bukan lapak mereka. Misalkan konten tersebut berisikan tentang kitab agama lain. Nah, orang-orang dari kaum agama mayoritas akan memenuhi laman komentar dengan hujatan, sehingga agama yang diganggu merasa tidak terima dan akhirnya terjadilah keributan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah tidak akan ada asap apabila tidak ada api. Tidak akan ada yang membalas apabila tidak ada yang memulai. Tentunya keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh saya, tetapi juga pernah dirasakan oleh kalian semua sebagai pengguna media sosial. Tak hanya sampai di situ, dalam pergaulan pun masih banyak yang memilih-milih teman berdasarkan ras, suku, agama, atau bahkan perbedaan yang lainnya. Bukankah justru keragaman itu memberikan warna baru bagi pergaulan kita? Saya memiliki teman yang merupakan seorang misdinar di gerejanya. Berkat dirinya lah saya mengetahui bagaimana tingkatan-tingkatan dalam pelayanan, bentuk-bentuk dalam pelayanan, dan juga hari-hari apa saja ia bertugas. Nah, kita dapat menjadikan keragaman ini sebagai ajang untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Kalian dapat bertukar cerita mengenai tradisi dalam keluarga kalian atau bahkan bertukar pendapat dengan teman-teman kalian. Dan ini akan menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Intoleransi ini dapat berdampak sangat buruk. Kalian pasti pernah mendengar tentang berita pengeboman rumah ibadah, diskriminasi, mereka yang dilarang beribadah bahkan sampai diusir. Mirisnya lagi, orang-orang yang melakukan ini kebanyakan berasal dari kaum agama mayoritas. Mungkin dalam titik ini, Anda akan merasa bahwa saya itu menyudutkan, tidak. Memang faktanya seperti itu. Ironisnya lagi, mohon maaf bagi yang non-muslim, bahkan dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jika mereka benar-benar memahami isi pedoman mereka, Al-Quran ini, kejadian keji seperti ini tidak akan pernah terjadi. Dan orang-orang yang mengalami ini pastinya akan menjadi tertutup. Muncullah perspektif buruk akan suatu golongan. Dan yang lebih parah lagi, mereka dapat melakukan pembalasan. Kita tidak ingin semua hal ini terjadi. Jika hal ini terjadi, ini akan mengganggu persatuan yang ada di dalam NKRI. Para hadirin yang saya hormati, saya tidak akan pernah bisa merasakan sahabat-sahabat kita yang mendapatkan perlakuan buruk dari intoleransi. Jika kalian masih ingin melihat ketentraman, jika kalian masih ingin merasakan kedamaian, jika kalian masih ingin anak dan cucu kalian merasakan manfaat dari keragaman, tolong setidaknya jangan normalisasikan hal ini.
Bayangkan jika kalian dicaci, dimaki, dibedakan, apalagi sudah menyangkut masalah pribadi, golongan, dan agama. Bagaimana perasaan kalian? Pastinya kalian marah dan berniat untuk membalasnya, bukan? Saya pun akan melakukan hal yang sama, karena kita hanyalah manusia yang memiliki seonggok ego yang sama besarnya dengan tujuan utama membela harga diri kita. Lalu bagaimana caranya untuk meminimalisir hal ini? Bisa saja kita melakukan intoleransi ini secara tidak sengaja karena memang sangat rentan sekali. Untuk meminimalisir hal ini, sesungguhnya jika kalian ingin menjadikan hal ini sebagai guyonan, saya tidak memiliki masalah yang besar. Asalkan lawan bicara kalian juga merasakan hal yang sama. Selain itu, kalian harus dapat melihat dari sisi yang berseberangan. Bagaimana jika kondisi akan dibalik? Jika kalian merasa tersinggung, sebaiknya jangan dilakukan. Selain itu, perdalam ilmu agama. Karena dalam setiap agama, intoleransi dan toleransi ini pasti selalu diajarkan. Baik saya maupun Anda, kita hanyalah manusia yang pasti memiliki kesalahan. Maka dari itu, marilah kita perbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih terbuka untuk kepentingan kita bersama-sama. Sesungguhnya Indonesia itu indah berkat keragamannya. Mungkin saya cukupkan pidato yang disampaikan pada hari ini. Saya berterima kasih banyak kepada para hadirin yang sudah sangat berantusias untuk mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun artikulasi yang kurang jelas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.